Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Walia dengan NIM 44412301189 dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membahas mengenai regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Apa itu regresi linear berganda? Merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Di sini ada persamaan umumnya, di mana Y sama dengan variabel dependen dan X1, X2, Xn itu variabel independennya. Untuk A itu sama dengan intercept, untuk B1, B2 sampai Bn sama dengan koefisien regresi masing-masing variabel independen. Nah, regresi ini digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependennya. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus dari regresi linear berganda yang akan kita bahas. Seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Nah, untuk itu peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel berikut data hasil penelitian tersebut. Nah, di sini ada 25 responden, di mana ada variabel X1 motivasi, X2 minat, dan Y keputusan bekerja. Kita akan menganalisis menggunakan aplikasi SPSS dan menginterpretasikan ke dalam bentuk persamaan regresi linear berganda. Selanjutnya akan aplikasi SPSS, klik file, new, data. Nah, pertama kita kopikan dulu datanya, ini ya, masukkan ke dalam data view. Selanjutnya, klik variabel view, masukkan variabel X1, X2, dan Y. Untuk label sini, X1 adalah kan motivasi ya. Kita masukkan motivasi untuk label X1, untuk label X2 masukkan minat, dan variabel Y masukkan keputusan bekerja. Oke. Nah, ini slide ini nggak usah diubah, tabnya numerik, widgetnya 8, desimalnya 2, valuesnya non, missingnya non, columnsnya 8, align-nya right semuanya. Nah, untuk mentionnya kita ubah ke dalam scale semuanya. Oke, kalau udah semua seperti ini, klik lagi ke data view. Nah, selanjutnya klik analyze di atas. Nah, cari regression, klik, dan klik linear. Nah, untuk di sini ada tampilan linear regression-nya. Selanjutnya, masukkan variabel X1 atau motivasi ke independence, minat ke dalam independence. Untuk variabel Y atau keputusan bekerja, masukkan ke dalam variabel dependent. Nah, untuk plots-nya di sini, kita masukkan gpred ke dalam variabel X, dan spreadsheet masukkan ke dalam variabel Y. Untuk di sini, masukkan normal probability plots. Oke. Statistiknya di sini masukkan Darwin-Watson. Continue. Lanjut ya, oke. Oke, di sini akan muncul hasil regresinya. Di sini ada variabel answered remove nih. Ini artinya output ini di mana variabel minat dan motivasi atau variabel independen tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Nah, oke, selanjutnya di sini ada model summary. Di sini ada variabel R atau disebutnya R square. Untuk variabel R korelasi, sorry. Di sini variabel R ini artinya korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, R ini menunjukkan korelasi linear sederhana atau korelasi persen antara X1 dan X2 dan juga Y atau keputusan bekerja. Di sini R yang didapatkan sebesar 0,679, di mana artinya terdapat hubungan positif atau hubungan yang sangat positif sangat kuat antara motivasi terhadap keputusan bekerja. Di sini ada R square. Di sini R square ini memperoleh hasil 0,461 atau jika dipertahankan sebesar 46,1%. Nah, artinya variabel X1, motivasi, dan variabel X2 atau minat mempengaruhi variabel Y atau keputusan bekerja sebesar 0,461 atau 46,1%. Sedangkan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Di sini ada adjusted R square sebesar 0,412. Nah, ini merupakan hasil dari penyesuaian R square yang memperhitungkan jumlah variabel independen dan jumlah datanya.
Di sini ada standar error of the estimate. Nah, di sini merupakan ukuran dari kesalahan prediksi. Nah, nilai yang didapatkan sebesar 4,3841 ya. Ini artinya kesalahan dalam prediksi kualitas pelayanan sebesar 4,3841 ini. Yang terakhir ada Darwin-Watson. Di sini sebesar 1,567. Artinya tidak ada autokorelasi dalam data residual karena nilai yang didapat mendekati 2. Kan ini 1,567 jadi mendekati 2. Di sini selanjutnya ada ANOVA. ANOVA ini dari hasil data kan di F-hitung nih, F-hitung sebesar 9,422 ya. Sementara untuk F-tabel ini sebesar 21. Nah, 21 ini dari mana? Kan jumlah datanya kan 25. Untuk mencari F-tabel ini ya ada rumusnya HDK sama dengan N dikurang K dikurang 1. N itu artinya jumlah data, K itu sama dengan ada berapa jumlah variabel dalam regresi itu, dikurang 1. Jadi 25 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 21. Nah, untuk DF-nya, DF itu ada jumlah variabel dikurang 1, artinya 2. Nah, untuk F-tabel ini kita cari ke dalam sini. Ya kan totalnya jumlahnya ada 21 ya. Kita zoom 21. Nih, 21 ya. 21 untuk 21 di mana DF-nya itu DF kan sama dengan rumusnya K dikurang 1 ya. DF itu berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Cari lagi di sini berarti ini kan 21 untuk ini 21 2 21 2. Ini 2 kan 2 21. Nah, sama dengan 3,47. Oke. Lanjut lagi ke dalam sini. 3,4 ya, 3,4. Nah, berarti artinya di mana F-tabel itu sebesar 3,4 dan F-hitung sebesar 9,422 itu lebih besar, berarti lebih besar F-hitungnya kan, berarti F-tabel lebih kecil dari F-hitung. Sementara untuk nilai signifikasinya didapat sebesar 0,001. Nih, di mana signya ini lebih kecil daripada nilai alfanya. Alfanya kan nilainya sebesar 0,05 ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di ANOVA ini terdapat pengaruh secara simultan atau signifikan antara variabel motivasi dan variabel minat secara bersama-sama dengan keputusan bekerja. Oke, selanjutnya lanjut ke koefisien. Output koefisiennya di sini ada T hitungnya sebesar untuk variabel motivasi dulu nih. Sebesar 2,348. Nah, di sini untuk T hitungnya sebesar 2,348. Sementara mencari tahu nilai signifikansinya, kita mencari T-tabelnya. Kita buka T-tabelnya. Nih. Kita buka T-tabelnya. 1 berarti 21 kan. Ini 21 untuk 0,05 berarti di sini. 0,05 berarti 1 sebesar 1,72. Oke, lanjut. Lihat ke SPSS-nya. Nah, di mana sehingga T-tabel sebesar 1,72 yang tadi dan T hitungnya sebesar 2,348 itu berarti lebih kecil T tabelnya daripada T hitungnya. Nah, untuk sementara nilai signifikansinya untuk variabel motivasi ini sebesar 0,28 nih. Maka di mana signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 dari alfa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel motivasi dengan keputusan bekerja. Selanjutnya di sini ke hasil data minatnya. Di sini T hitungnya sebesar 2,271. Dan untuk T tabelnya sebesar 1,72 yang tadi kita sudah dapatkan dari tabel T tabelnya. Maka sehingga T tabel 1,72 itu lebih kecil daripada T hitungnya. T hitungnya sebesar 2,271. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,033. Di mana signifikasinya lebih kecil kan daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa berarti pengaruh signifikan antara variabel minat
dengan keputusan bekerja. Oke. Untuk persamaan regresi linear bergandanya, di sini yang tadi, nih, variabel persamaan regresi linearnya kan di sini rumusnya ini, di mana Y itu tadi Y sebesar nih Y itu sama dengan Y itu tuh artinya konstanta sebesar 0,635 ditambah motivasinya variabel X-nya X 0,576 untuk variabel X2-nya 0,385. Artinya untuk koefisien X1-nya yang sebesar 0,576 ini, artinya setiap peningkatan satuan pada motivasi akan meningkatkan keputusan bekerja sebesar 0,576 dengan asumsi minat konstan. Konstan ya, harus minatnya itu harus konstan. Untuk koefisien X2 atau minat sebesar 0,385, artinya setiap peningkatan satuan pada minat akan meningkatkan keputusan bekerja sebesar 0,385 dengan asumsi motivasinya konstan. Oke, itu dia. Itu dia hasil output dan interpretasi dari persamaan regresi linear berganda yang sudah saya sampaikan dari studi kasus ini. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.